Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Zafira dengan 3 digit NIM terakhir 016, saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan itu kontrol VID motor DC dengan Simulink. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan dasar-dasar kontrol motor DC menggunakan Pulse Width Modulation atau PWM dan encoder, serta bagaimana kontrol VID dapat diterapkan dan disimulasikan menggunakan Simulink. Apa itu PWM atau Pulse Width Modulation? PWM adalah teknik yang kuat untuk mengontrol daya listrik yang disalurkan ke beban elektronik, seperti motor DC, dengan cara memanipulasi lebar pulsa sinyal digital. Ini bukan tentang mengubah tegangan secara langsung, melainkan tentang mengubah durasi waktu sinyal berada dalam keadaan high atau on dalam satu periode. Dengan PWM, kita dapat mengatur kecepatan motor DC secara halus dan efisien. Ini dicapai dengan mengubah rasio siklus tugas, yaitu duty cycle, yang merupakan presentasi waktu sinyal berada dalam keadaan on. Selanjutnya, cara kerja PWM pada motor DC. 1. Sinyal gelombang persegi. Sinyal PWM adalah gelombang persegi dengan frekuensi tetap, tetapi dengan lebar pulsa yang variabel. Lebar pulsa inilah yang menentukan rata-rata daya yang disalurkan. 2. Kontrol duty cycle. Jika duty cycle 0%, motor tidak akan berputar sama sekali. Sebaliknya, jika duty cycle 100%, motor akan berputar dengan kecepatan penuh karena menerima daya maksimum secara terus-menerus. Ketiga, daya variabel. Sebagai contoh, duty cycle 50% berarti sinyal on selama separuh waktu dari satu periode. Ini membuat motor menerima rata-rata daya setengah dari maksimum. Sehingga berputar dengan kecepatan menengah, ini memungkinkan kontrol kecepatan yang presisi. Selanjutnya, encoder motor DC 2 pin. Encoder adalah sensor penting yang berfungsi untuk mengukur posisi sudut, perpindahan, atau kecepatan putaran suatu motor. Dalam konteks kontrol motor DC, encoder memberikan umpan balik vital tentang keadaan aktual motor. Encoder 2 pin yang seringkali berupa sensor optik atau efek Hall bekerja dengan menghasilkan serangkaian pulsa setiap kali rotor motor berputar. Jumlah pulsa per putaran dan frekuensi pulsa tersebut dapat dihitung untuk menentukan kecepatan dan bahkan arah putaran motor. Selanjutnya, fungsi encoder dalam kontrol motor. 1. Umpan balik kecepatan. Encoder memberikan umpan balik kecepatan aktual motor secara real-time ke sistem kontrol. Tanpa informasi ini, sistem kontrol tidak akan tahu seberapa cepat motor berputar. Kedua, koreksi sinyal PWM. Data yang diterima dari encoder digunakan oleh controller untuk membandingkan kecepatan aktual dengan kecepatan target. Jika ada perbedaan, controller akan menyesuaikan sinyal PWM. Ketiga, pencapaian kecepatan target. Penyesuaian sinyal PWM ini bertujuan agar kecepatan motor dapat sesuai dengan target yang diinginkan, menjaga stabilitas dan akurasi kontrol. Selanjutnya, pengantar kontrol VID untuk motor DC. PID, singkatan dari Proportional Integral Derivative, adalah salah satu algoritma kontrol paling populer dan efektif yang digunakan dalam berbagai aplikasi industri, termasuk kontrol motor DC. Ini bekerja dengan menghitung sinyal kontrol berdasarkan error atau selisih antara nilai yang diinginkan, set point atau kecepatan target, dan nilai terukur yaitu kecepatan aktual dan dari encoder. Selanjutnya, mengapa PID untuk motor DC? 1. Stabil dan responsif. PID memberikan kontrol kecepatan motor sangat stabil dan responsif, memungkinkan motor beradaptasi dengan perubahan beban atau set point secara efektif. Kedua, optimasi performa. Algoritma ini dirancang untuk mengurangi overshoot, waktu settling, serta steady state error, yaitu perbedaan kecil antara target dan nilai aktual setelah stabil. Ketiga, aplikasi industri luas. Kontrol PID banyak digunakan di berbagai sektor industri, seperti mesin CNC, robotika, sistem otomasi, dan kendaraan otonom, menjadikannya standar emas dalam kontrol gerak presisi. Selanjutnya, simulasi kontrol VID motor DC di Simulink. Simulink sebagai lingkungan pemodelan grafis dari MATLAB adalah alat yang ideal untuk merancang dan mensimulasikan sistem kontrol. Di sini pertama
Model motor DC. Pertama, kita akan membangun model sistematis motor DC di Simulink dengan mempertimbangkan parameter fisik seperti inersia, resistansi kumparan, dan induktansi. Kedua, integrasi kontrol VID. Blok PID controller kemudian dihubungkan ke model motor. Output dan PID akan mengatur sinyal PWM yang disalurkan ke motor, sementara feedback dari motor encoder dikembalikan ke PID untuk menghitung error. Ketiga, analisis stunning. Simulasi ini memungkinkan kita untuk melihat secara langsung bagaimana perubahan pada parameter KP, KI, dan KD dari PID mempengaruhi respon motor, seperti kecepatan, overshoot, dan waktu settling. Selanjutnya, contoh hasil simulasi. Dengan melakukan tuning PID yang optimal, kita dapat mencapai kinerja yang sangat baik. Sebagai contoh, dengan parameter KP 0,04, KI-nya 0,05, dan KD-nya 0,004, motor dapat mencapai kecepatan target dengan overshoot kurang dari 1%. Waktu settling sekitar 10 detik, grafik di atas menunjukkan respon sistem yang stabil dan cepat. Simulasi ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana setiap parameter PID berkontribusi terhadap performa keseluruhan motor. Ini memungkinkan untuk menguji berbagai skenario dan penyempurnaan controller sebelum implementasi pada perangkat keras nyata, menghemat waktu dan sumber daya. Selanjutnya kesimpulan dan penutup. 1. Dasar kontrol motor DC. PWM dan encoder adalah dua komponen fundamental yang tak terpisahkan dalam sistem kontrol motor DC modern, memungkinkan kontrol kecepatan dan posisi yang presisi. 2. Kekuatan PID controller. PID controller adalah algoritma yang sangat efektif dan serbaguna untuk mengatur kecepatan motor DC dengan akurasi dan stabilitas tinggi, mengeliminasi error dan respon yang tidak diinginkan. Ketiga, peran Simulink. Simulink menjadi platform yang tak ternilai untuk merancang, mensimulasikan, dan melakukan tuning PID. Ini memungkinkan kita memahami dan mengoptimalkan sistem kontrol dalam lingkungan virtual yang aman dan efisien. Nah, sekian penjelasannya. Selanjutnya saya akan mensimulasikan dari awal hingga akhir. Pada simulasi kali ini, yaitu tugas ke-8, membahas materi kontrol PID motor DC menggunakan Simulink. Nah, pada percobaan sebelumnya telah dilakukan pengalamatan PWM. Nah, PWM ini digunakan untuk mengatur kecepatan motor dengan pengalamatan menggunakan pin 5 dan pin 6. Nah, fungsinya itu digunakan untuk mengatur kecepatan motor. Nah, untuk percobaan kali ini kita menggunakan Arduino Mega 2560. Pin 5 ini berfungsi sebagai arah forward, nah sedangkan untuk pin 6-nya itu sebagai arah reverse. Nah, pada bagian ini tuh penguatan atau gainnya diberikan nilai -1, sedangkan konstanta lainnya bernilai 1. Tipe data yang digunakan ini integer karena pengaturan nilai PWM itu tidak menggunakan bilangan desimal. Selanjutnya masuk ke bagian encoder. Fungsinya encoder ini adalah untuk membaca kecepatan dan putaran motor. Encoder dihubungkan ke pin A2 untuk channel A, terus untuk pin 3-nya itu nanti disambungkan ke channel B. Nah, pada sistem ini terdapat blok delay yang berfungsi untuk menyimpan nilai sebelumnya, karena sistem bekerja dengan sampling time sebesar 1. Terus terdapat encoder sebelum dan sesudah. Nah, nilai hasil pembacaan encoder ini nantinya ditampilkan menggunakan display. Lalu ada scope juga untuk melihat nilai serta grafiknya. Nilai encoder sebelum dan sesudah kemudian diproses menggunakan blok pengurangan.
di mana encoder sesudah masuk ke input positif dan encoder sebelumnya ke input negatif, sehingga dihasilkan nilai delta encoder. Nah, setelah itu di sini selanjutnya dilakukan perhitungan kecepatan per waktu. Untuk rangkaian bagian ini digunakan block clock untuk membaca waktu. Nah, sampling time itu yang digunakannya adalah 10. Nah, selanjutnya dilakukan perhitungan untuk kecepatan per waktu. Pada bagian ini digunakan block clock yang membaca waktu. Nah, untuk sampling time yang digunakannya adalah 10. Terus, terdapat blok delay untuk menyimpan waktu. Nah, ini 10. Terus, sebelumnya, sehingga diperoleh time dan previous time, selisih antara waktu sesudah dan waktu sebelumnya menghasilkan delta time. Nah, untuk rumus kecepatan yang digunakan adalah jarak dibagi waktu, di mana jarak dipresentasikan oleh delta encoder dan waktu oleh delta time. Hasil dari perhitungan ini disebut raw speed. Nah, untuk mendapatkan kecepatan yang lebih stabil digunakan low pass filter. Di sini tuh pakai rumusnya speed. Speed sama dengan 1 dikurangi alpha dikali speed, ditambah alpha dikali raw speed. Nilai alpha digunakan sebagai konstanta filter. Hasil dari proses ini adalah nilai kecepatan yang telah difilter. Nah, selanjutnya, setelah ini mungkin saya akan mencoba mensimulasikannya. Nah, setelah itu kita coba untuk menjalankannya. Berdasarkan grafik yang ditampilkan, terlihat dua jenis sinyal yang dibandingkan. Sinyal berwarna kuning menunjukkan sinyal kecepatan tanpa menggunakan low pass filter, sedangkan sinyal berwarna biru merupakan sinyal kecepatan yang sudah melewati low pass filter. Perbedaan karakteristik kedua sinyal ini dapat diamati dengan jelas dari bentuk grafiknya. Grafik tanpa low pass filter terlihat lebih bergerigi dan mengalami osilasi yang lebih cepat. Hal ini disebabkan oleh adanya komponen frekuensi tinggi atau noise yang ikut terbaca pada sinyal. Kondisi seperti ini umum terjadi pada sistem kontrol, khususnya pada sinyal hasil aksi derivatif atau PID, karena sistem akan langsung bereaksi terhadap perubahan kecil pada input. Akibatnya, noise ikut diperkuat dan muncul pada grafik kecepatan. Sebaliknya, grafik yang telah melalui low pass filter terlihat lebih halus dan stabil. Low pass filter berfungsi untuk meredam komponen frekuensi tinggi, sehingga hanya perubahan sinyal yang lebih lambat dan relevan yang diteruskan ke sistem. Dengan berkurangnya noise, respon sistem menjadi lebih tenang dan tidak mudah berosilasi. Penggunaan low pass filter ini sangat penting dalam sistem kontrol motor DC, karena membantu menjaga kestabilan respon kecepatan. Sistem menjadi lebih aman ketika diaplikasikan pada kondisi nyata, seperti pada motor atau aktuator, karena tidak mudah bergetar dan bekerja lebih luas. Oleh karena itu, penerapan low pass filter, terutama pada bagian derivatif VID, berperan besar dalam meningkatkan kualitas respon dan kestabilan sistem kontrol secara keseluruhan. Nah, pada percobaan kedua ini, kecepatan dalam satuan per second berkaitan langsung dengan waktu sampling atau TS yang digunakan pada sistem digital. PID discrete bekerja dengan membaca error, menghitung aksi kontrol, lalu menghasilkan sinyal kendali setiap TS detik. Artinya, sistem hanya melakukan perhitungan dan pembaruan output pada interval waktu tertentu. Semakin kecil nilai TS,
Respon sistem menjadi lebih cepat dan lebih sensitif terhadap perubahan. Namun, jika nilai TS terlalu kecil, sistem juga menjadi lebih rentan terhadap noise dan beban komputasi dapat meningkat. Sebaliknya, jika TS terlalu besar, respon sistem menjadi lebih lambat dan kurang responsif. Oleh karena itu, pemilihan waktu sampling harus disesuaikan dengan dinamika sistem motor DC yang dikendalikan. PID discrete lebih realistis untuk implementasi pada microcontroller karena bekerja secara digital dengan interval waktu tertentu. Sementara itu, PID continue bekerja berdasarkan persamaan diferensial secara terus-menerus, sehingga lebih sering digunakan untuk analisis teori dan simulasi sistem kontrol. Demikian penjelasan mengenai praktikum kontrol PID motor DC menggunakan Simulink. Mohon maaf bila penjelasan saya kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.